sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika FIP Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini kami akan membahas tentang penerapan persamaan trigonometri lanjutan dalam kehidupan sehari-hari melalui pasang surut air laut. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman bahwa matematika bukan hanya sekedar rumus, melainkan dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan nyata. Pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa air laut kadang naik dan beberapa jam kemudian surut lagi? Fenomena ini ternyata bukan terjadi secara acak. Bahkan, waktu terjadinya pasang dan surut bisa diprediksi menggunakan matematika. Lalu, bagaimana caranya? Yuk kita bahas bersama. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, lebih dahulu kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan pasang surut air laut. Pasang surut adalah proses naik turunnya permukaan air laut yang terjadi secara periodik akibat gaya gravitasi bulan dan matahari. Karena perubahannya berlangsung secara berulang dalam selang waktu tertentu, maka tinggi permukaan laut akan membentuk pola seperti gelombang. Nah, pola inilah yang dapat dimodelkan menggunakan fungsi trigonometri, khususnya fungsi kosinus. Sekarang, mari kita lihat contoh kasusnya. Seorang nelayan di pesisir kota Kendari ingin mengetahui kapan tinggi air laut mencapai 2 meter agar kapal dapat berangkat ke lokasi penangkapan ikan dengan aman. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita dapat menggunakan model matematika berupa HT sama dengan 2 cos T tambah 1, di mana HT adalah tinggi air laut dalam meter, sedangkan T menyatakan waktu. Karena kita ingin mencari waktu ketika tinggi air laut sama dengan 2 meter, kita masukkan ke dalam persamaannya, menjadi 2 cos T tambah 1 sama dengan 2. Kemudian, kedua ruas ini kita kurangi dengan 1, sehingga menjadi 2 cos T sama dengan 1. Nah, kemudian kita bagi dengan 2, sehingga menjadi cos T sama dengan 1/2. Berdasarkan persamaan trigonometri, cos 1/2 terjadi ketika sudut acuannya sama dengan 60 derajat. Karena trigonometri bernilai positif di dua kuadran, yaitu kuadran 1 dan kuadran 4, maka kita mendapatkan dua penyelesaian, yaitu ketika T sama dengan 60 derajat dan juga ketika T sama dengan 300 derajat. Selanjutnya, sudut tersebut kita ubah menjadi waktu. Karena satu periode dianggap sama dengan 24 jam, maka diperoleh 60 derajat sama dengan 60 per 360 dikali 24 hasilnya 4. Artinya tinggi air laut mencapai 2 meter sekitar pukul 4 pagi. Sedangkan 300 derajat sama dengan 300 per 360 dikali 24 hasilnya 20. Artinya tinggi air laut kembali menjadi 2 meter pada pukul 20.00 atau jam 8 malam. Dari contoh tersebut, kita dapat mengetahui bahwa persamaan trigonometri memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu nelayan menentukan waktu terbaik untuk melaut. Yang kedua, membantu kapal menentukan waktu yang tepat untuk memasuki pelabuhan. Yang ketiga, sebagai dasar dalam pembangunan dermaga dan infrastruktur pesisir. Yang keempat, membantu memprediksi banjir rob yang sering terjadi di daerah pantai. Dan yang kelima, membantu wisatawan untuk menentukan waktu terbaik beraktivitas di kawasan pantai. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, di sini kita ketahui bahwa persamaan trigonometri bukan hanya digunakan untuk menyelesaikan soal matematika. Konsep ini juga dapat memodelkan fenomena alam yang terjadi secara periodik, seperti pasang surut air laut. Dengan model matematika, kita dapat memprediksi kapan terjadinya pasang dan surut sehingga dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.